di Gemis itu ada satu kekhasan yang tidak ada di jemaat di gereja-gereja lain. Yaitu di Gemis itu ada jabatan guru jemaat. Dalam perjalanan pelayanannya seperti apa guru jemaat itu. Dan ada banyak generasi-generasi muda sekarang itu yang tidak tahu apa sebenarnya guru jemaat itu di Gereja Masih Injil di Sangai Talaut. Apalagi sekarang Bapak ini merupakan guru jemaat terakhir yang ada di Gereja Masih Injil di Sangai Talaut. Boleh Pak jelaskan dulu apa itu guru jemaat? Baik, di Gereja Masih Injil di Sangai Talaut, di samping guru jemaat ada juga dua istilah yang sesungguhnya dalam pelaksanaan tugas sama, yaitu penolong Injil dan guru Injil. Dan penolong Injil, guru Injil, guru jemaat sesungguhnya adalah jabatan yang diangkat secara khusus untuk menopang pelaksanaan tugas para pendeta. Karena dulunya Gemis ini masih sangat kekurangan tenaga pendeta. Di masa saya jadi guru jemaat, seorang pendeta harus bertugas di 4 jemaat. Satu orang pendeta? Satu orang pendeta, berarti dia nanti keliling di 5 jemaat 1 bulan lebih. Ya. Karena itulah untuk pelaksanaan tugas harus dilaksanakan oleh guru jemaat. Lalu guru jemaat ini memang diangkat dari seorang penatua. Penatua. Awalnya penatua? Harus penatua. Oh iya. Dan untuk ditabiskan jadi guru jemaat, memang ada evaluasi khusus dari para tua-tua. Oh iya. Karena tidak semua penatua boleh diangkat jadi guru jemaat. Lalu guru jemaat ini adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural dia bertanggung jawab terhadap maju mundurnya lembaga. Jadi dia ketua jemaat? Dia harus ketua jemaat. Oh iya. Dia ketua jemaat. Lalu jabatan fungsionalnya dengan seorang pendeta hanya ada 2 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru jemaat, yaitu pelaksanaan sakramen, baptisan dan perjamuan. Selebihnya itu dilakukan oleh guru jemaat, termasuk pemakaman itu dilakukan. Jadi hanya sakramen baptisan dan perjamuan itu yang dilakukan oleh pendeta. Tetapi terlebih daripada itu bisa dilakukan oleh seorang guru jemaat. Harus dilakukan oleh seorang guru jemaat. Ya, terima kasih Pak. Banyak orang yang tidak kenal dengan Bapak. Mungkin bagi kami yang para pendeta, apalagi para pendeta yang sudah lama di Gereja Masih Injil Sangai Talaut sudah kenal dengan siapa Bapak. Nah ini ada banyak generasi-generasi muda yang tidak kenal kepada siapa itu Bapak Guru Jemaat terakhir di Gereja Masih Injil Sangai Talaut. Silakan Pak, perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Memang kalau pribadi kami sesungguhnya setelah melaksanakan tugas pelayanan rindu juga jadi seperti Yohanes Pembaptis. Oh iya. Tokoh yang katakanlah sesungguhnya dia adalah tokoh. Iya. Tetapi dia siap untuk dilupakan. Oh iya. Ya. Tidak perlu itu nanti persoalan Tuhan, yang penting kita sudah bukan. Jadi nama Olden Ambui. Ya. Lahir di Manumpitaeng pada tanggal 25 Oktober 1958. Dengan kata lain sekarang berusia 64 tahun 11 bulan 21 hari. Jadi tinggal 10 hari lagi berusia 65 tahun. Ya, jadi itu. Karena aturan kita emeritusnya 65, jadi tinggal beberapa hari lagi, 10 hari lagi kira-kira akan terlahir di tengah keluarga Ambui Jancalangi, bukan keluarga pelayan, cuma anggota jemaat biasa. Dan di masa kecil, masa bayi sampai dengan usia 6 tahun, memang berdomisili bahkan warga jemaat di Gemis Libung. Oh, Libung. Libung.
Kampung Manumpitaeng. Tapi setelah usia 7 tahun, karena harus masuk sekolah dasar di Manganitu, Oh iya. maka bersama orang tua kami pindah jadi warga jemaat Petra Oh, Manganitu. Petra Manganitu. Petra Manganitu. Iya. Dan itu berlangsung sampai usia 26 tahun. Di Petra Di Manganitu. Petra Manganitu. Terus tahun 1982 terpilih menjadi Ketua Pemuda Petra Manganitu. Tahun 82. Tahun 82. Oh, pemuda. Ya. Lalu tahun 1984, tepatnya 2 Februari 1984, saya dipanggil oleh Wakil Ketua Sinode pada waktu itu, Pendeta Bapak B. Abram. Oh iya. Dipanggil untuk beribadah ke Liung. Saya tidak tahu apa maksudnya apa. Mungkin hanya mendampingi beliau. Ya, saya ke sana bersama dengan Pak Pendeta Abram. Selesai ibadah, beliau melakukan rapat dengan majelis jemaat Di Liwung. Ya, saya tidak ikut karena saya anggota di jemaat Iya, Petra. Petra Manganitu. Di pertengahan rapat saya dipanggil sama-sama dengan majelis jemaat ke konsistori. Lalu di sana diberitahu bahwa jemaat ini merindukan Anda sebagai putra dari Kampung Manumpitaeng untuk harus memimpin jemaat ini. Karena waktu itu memang lowong ketua jemaat. Tidak ada ketua jemaat. Tidak ada ketua jemaat. Ya. Saya beralasan banyak waktu itu. Karena masih muda, tidak ada pengalaman. Ya, apapun. baru 20 berapa tahun waktu 26 itu? 26 tahun. Ya. Tidak ada pendidikan teologi ya. Iya. Ya. Jadi masih sangat banyak kekurangan. Tetapi waktu itu Pak Pendeta B. Abram memberi kesimpulan begini. Hari Kamis tanggal 6 Februari 1984, Anda ke kantor Sinode untuk menjawab pertanyaan saya sekarang. Jadi diberikan kesempatan. Ya, kesempatan. Pertanyaan singkat. Apakah Anda mau Tuhan pakai atau mau setan pakai? Itu pertanyaan Pak Abram. Ya. Oke. Udah, selesai percakapan. Menunggu jawaban. Nanti hari Kamis itu. Udah. Hari Kamis saya ke sana, lalu beliau tanya, apa Anda menjawab pertanyaan pada hari Minggu? Iya Pak. Lalu mau dipakai siapa? Jawaban saya tidak mau dipakai ibu. Saya mau dipakai Tuhan. Oke. Dengan demikian, Anda silakan melaksanakan tugas itu. Silakan dilanjutkan. Terus jangka waktu 6 bulan, tepatnya bulan Agustus, saya ditargetkan untuk harus menyiapkan diri, ditabiskan jadi guru jemaat. Jadi pada waktu itu juga ada pentabisan untuk guru jemaat? Ya. Oh ya. Jadi bulan Agustus. Tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 1984. Anda harus bersiap, lalu sekaligus bersiap untuk khotbah sulung. Karena pentabisan guru jemaat punya khotbah sulung sama dengan pendeta. Oh ya. Dan yang meneguhkan saya sebagai guru jemaat waktu itu adalah pendeta Bapak SS Londo almarhum. Iya. Dalam posisi beliau selaku Ketua Resor Tahuna Manganitu. Betul. Ya, Manganitu. Kami berdua di atas mimbar. Dan saya masih sangat ingat ya tentang khotbah sulung itu. Dari Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-6 itu. Karena saya ini orang tidak pandai bicara dan masih muda. Betul. Itu yang saya angkat. Jadi khotbah sulung pada waktu itu. Khotbah sulung. Jadi hari Minggu itu saya dinyatakan sah menjadi guru jemaat. Ya. Dalam SK yang ditandatangani oleh Ketua Sinode dan Sekretaris waktu itu, Ketua Pak Pendeta Salamata dan Sekretaris Pak Tukunang, EP Tukunang, terhitung 1 Agustus 1984. Terus Pak, dalam perjalanan pelayanan sebagai guru jemaat, apa tantangan yang paling Bapak ingat dalam pelaksanaan pelayanan sebagai seorang guru jemaat? Jadi Pak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas waktu itu secara organisatoris adalah kami harus membangun gedung ibadah baru. Di Liwung? Di Liwung. Karena gedung ibadah lama sudah lapuk bahan kayunya, lalu
juga bukan dari semen tetapi hanya dari kapur. Mm-mm. Kalau dunia hujan sementara ibadah, Hmm. kami harus pindah cari tempat yang tidak bocor. Sudah lapuk bocor Sudah, lagi. ya. Jadi kami harus rombak gedung itu sehingga kami harus menumpang di SD Gemis. Jadi tantangan itu mengapa? Karena kami tahu persis bahwa jemaat tidak punya kemampuan dari sisi ekonomi. Mm. Mm. Dengan uang kas hanya Rp37.850 Pada waktu membangun. pada waktu membangun. Kerinduan jemaat Mm. itu luar biasa sehingga kerjasamanya sangat tinggi. Mm. Kami berupaya untuk menjual berbagai bahan, termasuk bahan kayu bakar, pupuk dari ampas sagu dan lain-lain itu memang kami jual terus menerus. Kurang lebih 4 tahun gedung itu baru terbangun. 4 tahun? Ya. Artinya 4 tahun kapnya sudah betul ya. Cuma bukan betapa beratnya beban dari jemaat. Iya. Modal hanya semangat dari semua. Tapi sehingga dengan memang semangat tidak bisa. Dapat dikatakan tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh perorangan. Iya. Dan tidak ada yang harus mengandalkan bahwa pribadi ini yang melakukan. Iya. Itu dilakukan secara bersama-sama. Apalagi saya masih sangat muda. Betapa saya sering meneteskan air mata melihat para tua-tua yang harus bekerja dengan penuh semangat. Dan hal itu untuk membangun itu sampai saya harus menunda waktu untuk masuk pegawai negeri sipil. Karena menunggu pekerjaan ini dan melihat. Ya, dengan komitmen diri bahwa saya nanti akan masuk pegawai negeri sipil setelah gedung itu kapnya sudah tertutup. Ya, tapi syukur waktu itu bergumul untuk mencari seng, pemerintah kampung berbaik hati sehingga dari dana bandes itulah kami boleh membeli seng. Ada seng. Ya, jadi itu lebih meringankan. Karenanya ini pekerjaan guru jemaat bagi pribadi saya dilakukan sejak belum jadi pegawai negeri, dilakukan sebelum menikah, sampai pegawai negeri sudah pensiun, dan sampai sekarang juga sudah punya cucu. Tugas itu masih tetap diemban sebagai seorang guru jemaat. Dan disyukuri bahwa bulan ini akan berakhir sesuai ketentuan dalam usia 65 tahun. Nah, kesan yang membekas di dalam diri Bapak ketika menjadi seorang guru jemaat itu apa? Pasti ada banyak pengalaman ini yang dialami, tapi pasti ada satu kesan yang mungkin Bapak tidak akan lupa sepanjang hayat. Ya. Apa itu, Pak? Memang kesan yang paling berarti bagi saya bertolak dari keberadaan ekonomi jemaat. Oh ya. Bahwa dari tengah-tengah keterbatasan ekonomi, jemaat mampu untuk menerima seorang vikaris. Oh ya. Pada bulan Desember tahun 2008. Artinya bahwa dari tengah-tengah keterbatasan ekonomi, jemaat merindukan bagaimana jemaat Liwung bisa mencetak seorang pendeta Gemis. Di situ kami memberanikan diri. Diatur sedemikian rupa teknisnya sampai pada tanggal 5 Desember 2010 vikaris ditabiskan menjadi pendeta Gemis, yaitu pendeta Selvi Salawati STH. Ya. Jadi memang menurut saya itu sangat berkesan. Dan ini langkah berani oleh jemaat. Iya. Betul, Pak. Ini kami harus menjamin kehidupan yang bersangkutan. Betul. Dari tengah-tengah keterbatasan. Dan ternyata Tuhan sungguh kaya. Kami terlalu takut. Tapi ternyata ketakutan itu tanpa arti. Karena Tuhan memang kaya sekali. Ya, itu yang kesan yang tidak akan dan memang ada banyak sekarang jemaat yang ketika ada penempatan seorang vikaris itu memang berpikir tentang bagaimana menghidupi dia, bagaimana apalagi setelah peneguhan harus mencari toganya, menyediakan toganya dan segala sesuatu.
Ada banyak yang memang jemaat yang berpikir 2 kali untuk itu. Tetapi dari kesan yang Bapak ceritakan, ternyata kalau kita mau, Tuhan pasti akan menyediakannya untuk kita. Yang penting jemaat itu mau dulu untuk menerima. Dan itu kesan yang sangat berharga sekali yang bisa jadi pelajaran bagi jemaat-jemaat yang ada di Gereja Masih Injilis Sengita Laut. Kemudian Pak, ini guru jemaat terakhir di Gemis ini adalah Bapak, dan Ya, pada bulan Oktober Oktober. ini akan emeritus, dan tidak ada lagi guru jemaat yang ditunjuk lagi oleh atau diangkat oleh Gemis karena ketersediaan tenaga pendeta itu sudah banyak. Nah, apa harapan Bapak untuk Gereja Masih Injilis Sengita Laut ke depan? Harapan sesungguhnya sebagai seorang guru jemaat terakhir di Gereja Masih Injilis Sengita Laut, ini bagi semua penyelenggara, Iya. di semua aras pelayanan, Iya. bahwa dalam pelayanan gereja tak pernah dikenal istilah bos. Iya. Iya. Semua pelayan. Yang ada hanyalah hamba. Iya. Sebab kalau ada yang di gereja menyatakan bos, Hmm. berarti hamba akan dilupakan. Iya. Perintah Tuhan untuk kita, jadilah seorang hamba. Hamba. Maka dia akan mengatakan, gembalakan Domba-domba. Iya. Terakhir Pak, Iya. ini seperti orang yang lari maraton, kemudian tongkat estafet itu akan diserahkan ke pelari yang berikutnya. Ya. Nah, ada banyak sekarang tenaga pendeta berlimpah di Gereja Masih Injilis Sengita Laut. Tidak lagi seperti dulu di mana tenaga-tenaga pendeta itu sangat kurang sehingga kehadiran guru jemaat itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Nah, sekarang Pak, apa pesan Bapak untuk semua pelayan Tuhan yang ada di Gereja Masih Injilis Sengita Laut? Dia mau pendeta, dia mau penatua, dia diaken, vikaris, siapapun yang Tuhan pakai untuk bekerja di dalam gerejanya ini. Apa pesan Bapak? Ya, pesan pertama untuk anak-anakku yang bakal ditabiskan jadi pendeta. Cintailah Gemis. Itu pesan pertama. Ya. Sebab kalau mencintai berarti memiliki. Ya. Jangan jabatan pendeta hanya alternatif terakhir karena tidak akan dapat lagi pekerjaan di tempat lain. Jadi pelarian. Seperti tempat pelarian. Kalau sudah komitmen diri untuk menjadi seorang pendeta, maka cintailah pekerjaan. Ya. Sebab kalau kita dengan kesetiaan untuk melayani, maka tentu ini gereja pasti akan berkembang lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Sehingga menurut saya kepada anak-anak yang bakal diteguhkan, jadikan jabatan pendeta sebagai pilihan kita. Ya. Mohon maaf mungkin ini agak keras, tapi ya seperti itulah. Ini pesan orang tua. Pesan orang tua yang sudah lebih dulu melayani di tengah-tengah. Lalu untuk anak-anak yang akan ditabiskan, jangan malu untuk bertanya kepada orang tua. Kita segala sesuatu boleh baku lewat kata orang, tetapi para tua tetap orang tua kita. Iya. Tanyakan kepada mereka. Ya, supaya apa yang kita belum terlalu tahu, kita boleh tahu dari mereka. Iya. Karena itu di akhir ini saya pun dapat mengucapkan selamat kepada anak-anak yang bakal. Tetapi pesanan adalah layanilah gereja Tuhan dengan ketulusan. Iya. Berikut untuk semua pelayan para penatua, saya yakin jangan memandang gereja sebagai sebuah perusahaan. Tetapi pandanglah gereja adalah lahan subur untuk bibit Injil ditanam, supaya di masa yang akan datang bibit-bibit itu akan bertumbuh, sehingga seluruh warga Gemis ini pertumbuhannya akan jadi luar biasa.
Sebab kalau kita tidak memperhatikan itu, saya khawatir ke depan. Ini jujur. Ya. Jadi sekali lagi itu, ya. Sebab kami dulu, ini bertolak lagi di pengalaman. Saya bertugas selaku guru jemaat kurang lebih 39 tahun 2 bulan. 39 tahun. Jujur Pak, dengan gaji pokok 8.500 rupiah. 8.500 Ya di SK rupiah. itu 8.500 rupiah. Jujur, saya mohon maaf ini seorang guru jemaat yang tidak pernah menerima jasa pelayanan di jemaat. Tidak pernah menerima. Tidak pernah. Karena saya tahu keadaan ekonomi jemaat. Saya nanti makan dengan mama dan papa di rumah. Dan papa dan mama di rumah Tuhan masih pakai untuk boleh pelihara saya walaupun tugas sebagai seorang guru jemaat. Berikut ada permintaan juga Pak untuk khusus untuk Bapak Ibu pendeta. Iya, silakan Pak. Ya, pesan saya, jika berjalan kemana-mana untuk melaksanakan tugas pelayanan, lalu di pinggir jalan ada jemaat yang sementara kerja bakti membangun gedung ibadah. Pesanan saya adalah, tolonglah mampir sejenak, berdoalah di situ. Menurut saya, nilai doa tidak dapat diukur dengan nilai uang. Betapa semangat warga Gemis kalau para pendeta, semua pendeta. Sebab topangan doa untuk pelaksanaan pembangunan itu sangat dirindukan. Memang jemaat ada pendetanya, tapi ada pendeta lain yang datang. Mereka kan memang katakanlah sangat puas dengan pelayanan itu. Baru pesanan yang ketiga adalah saya kembali kepada pesan para leluhur daerah ini. Itu harus terus diterapkan dalam kehidupan bersama. Mulai dari pemimpin di atas sampai dengan warga jemaat. Mau papangadata, mau papangarega, medalahonggel, metatenggang, itu perlu. Iakang tetap ganteng gagurang. Iya. Saya katakan tadi, segala sesuatu boleh baku lewat di dunia ini, tapi umur ini boleh baku lewat. Iya. Sehingga yang tua adalah tetap tempat untuk yang adik-adik untuk bertanya. Dan hormati semua itu. Kalau masing-masing akan melakukan pesan leluhur dari tua-tua kita leluhur di daerah ini, saya kira ke depan akan jadi semakin baik. Dan yang terakhir pesan saya adalah tampillah tetap dalam kerendahan hati. Sebab sudah jelas secara Alkitabiah, yang tinggi akan dipotong, tapi yang rendah akan ditinggikan. Dan kalau itu berlangsung di tengah-tengah pelayanan, maka saya kira itu pun akan menjadi warna yang indah. Dan itu pun akan menjadi yuri teladan bagi generasi-generasi berikutnya untuk dilakukan ke depan. Dan kali itu Pak, pesanan sederhana saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang agak, tapi seperti itu, ini keluar dari hati yang tulus untuk kemasan itu. Berdasarkan penglihatan dan evaluasi terhadap fakta-fakta yang terjadi selama di 39 tahun 2 bulan. Berada di tengah-tengah pelayanan gereja Mas Injili Sengketa Laut. Dan yang tidak pernah pindah dari Liu. Tidak ada mutasi pindah. Tidak ada sampai sekarang. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Semoga Tuhan tetap memberkati, sehat-sehat terus. Dan kita berharap ke depan Gemis akan semakin besar dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Pak. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati.